Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anjarwati, NPM 19030100024, jurusan Ekonomi Syariah kelas E, mata kuliah siswa dengan dosen pengampu Ibu Nurul Mahmudah SHIMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang nisyab dan kadar zakat pada bagian bab 3. Salah satu syarat dikenainya harta untuk dizakati ialah mencapai dalam ukuran satu nisab. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dapat kita lihat dari masing-masing jenis harta. Yang pertama ada harta peternakan. Karena jenis ternak bermacam-macam, nisabnya pun juga bermacam-macam tergantung hewan yang diternak. Yang pertama ada unta. Nisabnya 5-9 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 1 ekor domba berumur 1 tahun atau kambing umur 2 tahun berlaku kelipatan. Tetapi jika nisabnya 10-14 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2 ekor domba umur 1 tahun atau kambing umur 2 tahun berlaku kelipatan. Kedua ada sapi, kuda, dan kerbau. Jika nisabnya 30 ekor, maka zakat yang dikeluarkan yaitu 1 ekor sapi berumur 1 tahun dan berlaku kelipatan. Jika nisabnya 40 ekor, maka zakat yang dikeluarkan yaitu 1 ekor sapi berumur 2 tahun atau 2 ekor sapi berumur 1 tahun dan berlaku kelipatan. Yang ketiga ada kambing dan domba. Jika nisabnya 40-12 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 1 ekor domba umur 1 tahun atau kambing berumur 2 tahun. Yang keempat, unggas dan ikan. Jika nisabnya 85 inar, itu sama artinya dengan emas, yaitu 85 gram emas atau 24 karat. Selanjutnya di sini ada emas dan perak. Selain emas dan perak juga termasuk barang dagangan atau perniagaan, barang tambang, dan uang simpanan seperti tabungan dan deposito. Besar nisabnya senilai 85 gram emas atau sama dengan 20 dinar atau 595 gram perak atau sama dengan 200 dirham. Dengan kadar zakatnya yaitu sebesar 2,5%. Kemudian zakat profesi. Menurut Yusuf Qardawi, diwajibkan mengeluarkan zakat pada pekerjaan yang menghasilkan uang, seperti pengacara, konsultan, akuntan, arsitek, dokter, artis, notaris, pegawai negeri, dan lain-lain. Tapi jika hasil profesi seseorang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, maka ia lebih pantas menjadi mustahik atau penerima zakat. Dari harta hasil profesi dikategorikan sebagai harta wajib dizakati, yaitu terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada. Pertama ada model dalam memperoleh harta penghasilan atau profesi, yaitu sama dengan hasil panen atau hasil pertanian. Oleh karena itu, harta dianalogikan sebagai zakat pertanian berdasarkan nisabnya, yaitu 522 kg beras. Sedangkan waktu pengeluaran zakatnya yaitu setiap kali panen. Yang kedua ada modal harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dianalogikan sebagai zakat harta. Kemudian kadar zakat yang harus dibayarkan yaitu sebesar 2,5%. Dengan demikian, apabila hasil profesi seseorang telah memenuhi kebutuhan wajib zakat, ia berkewajiban untuk menunaikan zakatnya. Kemudian mustahik zakat. Ada 8 golongan yang dapat menerimanya, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. 8 golongan tersebut yaitu yang pertama ada fakir, yakni mereka yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Yang kedua ada orang miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarga. Yang ketiga ada amil, yaitu panitia yang mengatur proses zakat, baik dari pengumpulan sampai pembagian zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Yang keempat, mu'alaf, yaitu seseorang yang baru masuk Islam. Golongan ini dilihat dari imannya yang belum kuat, sehingga berhak mendapatkan penyantunan. Yang kelima ada hamba sahaya, yaitu budak muslim yang sudah membuat perjanjian dengan tujuan untuk dimerdekakan, sedangkan ia tidak mempunyai harta untuk menebus dirinya sendiri. Kemudian yang keenam ada orang yang terjerat hutang, atau yaitu orang yang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidupnya dalam sifat yang halal. Yang ketujuh ada fisabilillah, yaitu segala bentuk usaha dan memperjuangkan agama Islam
untuk menyebarkan agama Islam serta mempertahankannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang terakhir, kedelapan ada Ibnu Sabil, yaitu musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan sesuatu hal yang bersifat baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.